Adik-adik, hari ini kita akan belajar terkait perkembangbiakan tumbuhan oleh Nina Nganopi Artini. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, kali ini ayo kita belajar bersama-sama. Sebelum memulai video pembelajaran lebih lanjut, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu capaian pembelajaran pada materi perkembangbiakan tumbuhan. Nantinya, peserta didik mampu menganalisis, mengidentifikasi, melakukan percobaan, dan membuat cerita mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Setelah mengetahui capaian pembelajaran, adik-adik juga harus mengetahui tujuan pembelajaran terkait materi perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal dan mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsi dari bagian-bagian bunga. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangbiakan buatan secara kreatif. Nah, adik-adik, di sini kakak akan bertanya kepada kalian. Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jawabannya iya atau tidak? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, adik-adik yang pintar, yuk simak dulu percakapan Ani dan teman-temannya. Wah, lihat apa yang dilakukan kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu sedang membantu bunga melakukan proses penyerbukan. Penyerbukan kan merupakan bagian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Benar kan teman-teman? Wah, betul sekali yang dikatakan mereka. Sekarang yuk kita belajar lebih lanjut. Adik-adik yang hebat. Nah, coba lihat gambar di samping. Ada anak yang sedang menanam tumbuhan. Nah, pernahkah kalian berpikir seperti ini? Bagaimana ya cara tumbuhan berkembang biak? Lalu, bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Serta, mengapa ya tumbuhan harus menyebarkan bijinya? Adik-adik yang hebat, tumbuhan memiliki cara unik untuk berkembang biak agar bisa terus bertahan hidup. Ada yang berkembang biak secara alami, ada juga yang dibantu oleh manusia. Adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu terkait perkembangbiakan secara alami atau bisa dibilang secara generatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui biji yang berasal dari proses penyerbukan dan pembuahan. Berdasarkan letak alat perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, adik-adik juga harus mengetahui bahwa ada perbedaan antara bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak pada satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun, ada benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini dinamakan bunga tidak sempurna. Ini adalah bunga sempurna. Dalam bunga sempurna terdapat beberapa bagian ya adik-adik. Ya, benar sekali. Ada 8 bagian. Mari kita lihat bersama-sama. Ini dinamakan mahkota bunga. Berwarna indah, menarik serangga untuk hinggap. Ini dinamakan kelopak bunga, yang berfungsi sebagai melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Ini dinamakan dasar bunga, yang berfungsi sebagai tempat melekatnya semua bagian bunga. Ini dinamakan tangkai bunga, yang berfungsi sebagai menopang dan menghubungkan bunga dengan batang. Ini dinamakan bakal biji, yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya biji setelah terjadinya perkembangbiakan. Ini dinamakan tangkai putik, yang berfungsi sebagai menopang kepala putik dan menghubungkannya dengan bakal buah. Ini dinamakan kepala putik,
yang berfungsi sebagai tempat menempelnya serbuk sari. Ini dinamakan serbuk sari yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan pada tumbuhan yang berperan dalam proses penyerbukan. Adik-adik, itu merupakan penjelasan terkait bunga sempurna. Nah, sekarang kita akan lanjut terkait bunga tidak sempurna. Pada bunga tidak sempurna, putih dan benang sari tidak terletak pada satu bunga yang sama, sehingga bunga tidak sempurna dibedakan atas bunga betina dan bunga jantan. Perbedaan dari bunga tidak sempurna yaitu di sebelah kiri betina, yang dimana pada bunga betina memiliki kepala putih, tangkai putih, bakal biji. Di sebelah kanan yaitu bunga jantan yang memiliki serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melihat bunga kembang sepatu? Jika pernah, itulah yang dinamakan bunga sempurna. Kenapa demikian? Karena bunga kembang sepatu memiliki putik dan benang sari pada satu bunga yang sama. Berbeda dengan bunga tidak sempurna, ia tidak memiliki putik dan benang sari pada bunga. Nah, contoh dalam bunga tidak sempurna yaitu tanaman jagung. Ayo, siapa yang di sini pernah melihat hewan lebah yang hinggap di bunga? Nah, jika kalian pernah melihatnya, adik-adik perlu diketahui bahwa itu merupakan penyerbukan bunga yang berbantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang sering dikunjungi oleh lebah. Lebah akan datang mengisap-isap bunga, sementara kakinya menginjak serbuk sari yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari nektar, sehingga kakinya yang terletak atau menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu, serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikut adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah mahkota dan benang sari akan rontok, dan tumbuhlah buah. Biji inilah yang nantinya bisa dipakai atau ditanam untuk memperbanyak jenisnya. Tumbuhan yang ada di sekitar kalian pasti memiliki beragam jenis, seperti ada pohon mangga, durian, apel, pepaya, dan lain-lain. Bagaimana ya cara tumbuhan bisa memperbanyak jenisnya? Hewan pemakan buah seperti orang hutan. Orang hutan sedang memakan durian. Hewan hanya akan memakan daging buahnya saja, kemudian akan membuang bijinya yang tidak dimakan. Biji yang tidak dimakan tersebut akan tumbuh di tempat yang subur. Hewan pemakan buah yang suka berpindah tempat, yaitu gajah. Gajah adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Badannya yang besar juga membutuhkan makanan yang banyak. Biji buah yang keluar bersamaan dengan kotoran jauh dari pohonnya akan tumbuh besar dan subur jauh dari pohonnya. Melalui bantuan angin, ada beberapa bunga yang memiliki biji yang ringan. Nah, biji-biji itu akan tertiup dan terbawa angin sehingga jatuh di tempat lain yang jauh dari induknya. Bantuan air. Tumbuhan yang hidup di daerah air seperti pantai, danau, atau sungai akan dibantu oleh air dalam penyebaran bijinya. Contohnya seperti buah kelapa. Buah kelapa yang jatuh akan terbawa arus dan kemudian terdampar ke tempat yang lain. Adik-adik tadi sudah mempelajari terkait perkembangbiakan secara alami atau bisa dikatakan dengan generatif. Nah, sekarang kita lanjut akan mempelajari terkait perkembangbiakan buatan atau vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Salah satu cara perkembangbiakan buatan yaitu cangkok dan stek. Perkembangbiakan dengan cara mencangkok dilakukan dengan menumbuhkan akar pada batang tanaman yang dicangkok. Dari akar tumbuhan tersebut dapat diperoleh tanaman baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Umumnya, teknik ini digunakan pada tanaman berbuah yang memiliki kambium. Langkah-langkah perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Perhatikan baik-baik ya adik-adik agar kalian mengetahui mencangkok yang benar.
Langkah yang pertama dilakukan yaitu batang dipilih dari cabang tanaman yang sehat. Langkah yang kedua, bagian kulit batang dikupas melingkar sepanjang kurang lebih 2,5 cm. Langkah yang ketiga, kambium atau lapisan tipis di bawah kulit dibersihkan agar tidak tumbuh kembali. Langkah yang keempat, bagian yang dikupas diberikan tanah yang dicampurkan pupuk, lalu dibungkus plastik dan diikat dengan rapat. Dan langkah yang terakhir, setelah akar tumbuh, batang dipotong di bawah akar dan ditanam ke dalam tanah sebagai tanaman baru. Jika adik-adik ingin mencangkok, adapun pohon yang bisa dicangkok adalah jambu air, mangga, alpukat, sawo, dan rambutan. Langkah-langkah perkembangbiakan dengan cara stek. Langkah yang pertama, sebuah batang tanaman dipotong menjadi beberapa bagian menggunakan pisau tajam. Langkah yang kedua, potongan batang tersebut ditanam ke dalam tanah dengan posisi tegak. Dan langkah yang terakhir, setelah beberapa waktu, batang akan mulai mengembangkan akar yang menandakan bahwa pertumbuhan tanaman baru. Nah, adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara stek yaitu mawar, lavender, dan romari. Bagaimana adik-adik? Apa sudah paham materi terkait perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif? Nah, jika sudah, ayo kerjakan soal tersebut untuk mengetahui seberapa paham adik-adik memahami materi. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.